Jadi kami di sini ingin menanyai seputar tentang PKN yang ibaratnya apa ya, ke mahasiswa yang sudah menjalani dan bisa tumbuh sampai 15 jutaan. Nah, dan yang kami pilih itu dan yang bernama itu adalah sebelumnya boleh perkenalkan ada sebagai narasumber kami. Oke, sebelumnya teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ferdi Agustian. Saya mahasiswa dari program studi teknik sipil dengan NIM 2454105. Saya sendiri merupakan alumni, bisa dikatakan alumni Timnas ke-38 Universitas Hasanuddin, tepatnya tahun kemarin. Yang saya tahu kemarin kalian itu ngambil PKN bidang riset sosial budaya. Terus mengenai judul yang kalian ambil itu, kalian kan mengambil judul tentang eksploitasi anak dan tradisi Gambir. Jadi untuk Jadi yang pertama, awalnya kakak tahu PKN itu dari mana dan menurut kakak sebenarnya PKN itu penting nggak sih buat mahasiswa? Kenapa alasannya? Oke, jadi teman-teman itu sendiri itu tahu PKN itu dari SMA. Jadi SMA itu emang tujuannya udah ke PKN. Nah, kenapa aku ngepet banget atau kayak mau ngejar di PKN? Karena aku tahu kayak PKN ini benar-benar program yang unggul. Terutama dia itu dibiayai oleh Kemdikbud sama Brimowa kan. Terus aku tuh dimotivasi salah satu sama tim dari Universitas Hasanuddin. Mereka tuh bawa nama timnya Trik Miracle Insel Program. Itu salah satu tim yang menurutku sukses banget. Mereka membawa tuh topiknya dari film. Nah, seberapa penting sih PKN menurutku sendiri? Penting banget bagi mahasiswa untuk ikut PKN. Karena kalau teman-teman udah melek, udah tahu PKN, itu teman-teman udah keren banget. Tapi lebih kerennya kalau teman-teman ikut andil di dalam PKN tersebut. Gagal coba. Emang gak mudah di PKN karena banyak dinamikanya juga. Penting banget karena di situ melatih gagasan kalian, melatih inovasi kalian, kreativitas kalian. Kalian di sana juga bakal problem solving, di tim,
baik itu maupun mitra kalian atau nantinya riset-riset kalian itu penting banget, dan menurutku sangat penting. Walaupun kadang kan semester 2 belum dapatkan kayak metode penelitian, kalian harus improve, harus dapat di situ dulu. Jujur kami kemarin improve karena belum dapatkan metode penelitian, tapi mau belajar itu sih. Pertanyaan kedua, dari sekian banyak kegiatan kampus, kenapa akhirnya memilih PPKN? Apa ada pertimbangan tertentu? Sebenarnya banyak kegiatan kampus, kemarin sempat ikut-ikut juga, tapi karena PKN ini yang benar-benar kayak rekognisinya terutama ke skripsi, fokus utama tujuanku ke skripsi. Jadi kenapa aku fokus PKN ya karena itu tadi, karena bisa rekognisi skripsi, terus bisa bawain nama kampus juga, karena PKN ini gede skemanya, bukan hanya nasional yang skema kayak kegiatan-kegiatan lain gitu. Terus kan waktu kalian nyusun proposal tuh ada nggak bagian yang menurut kelompok kalian atau menurut kalian pribadi yang paling sulit dikatakan, atau misal gitu kan tadi kan kita harus improve toh. Nah tapi walaupun kan ada kan masa-masa tersulit gitu kan dalam menulis proposal tuh, ditambah kan ibaratnya sebagian kita yang baru semester 2 kemarin tuh belum tahu kan cara nulis proposal, terus kayak dari jurnal dan apa segala macam tuh. Terus cara ngatasin hal yang kayak itu apa ya, problem solving yang kalian gunakan? Sebenarnya nyusun proposal tuh nggak ribet. Satu tipsnya teman-teman, kalian harus, ketua tim harus pegang pedoman. Tim yang mau ikut PKN harus paham pedoman, karena pedoman itulah yang jadi acuan kita untuk nyusun proposal. Di sana tertera kok latar belakang kalian harus ngapain, ininya harus ngapain. Yang paling sulit itu bukan nyusun proposal sebenarnya, tapi cari ide, cari judul. Judul yang udah kita tentuin mau pakai metode apa. Kalau skemanya penelitian, kalau PKN yang sulit itu kita harus tentuin mitra. Karena skemanya pengabdian, mitra mana yang bisa kita abdi, mitra mana yang menerima kalau kita ini bakal berkolaborasi, itu yang paling sulit sebenarnya teman-teman. Kalau untuk nyusun judul tuh enggak, nyusun proposal tuh enggak, yang sulit itu nyusun judul. Tapi teman-teman harus paham dulu, kalian nyusun proposal itu harus ada indikator. Misalnya di latar belakang kalian harus ngapain. Tips dariku, kalau kalian mau proposal kalian yang oke banget, misalnya di bidang penelitian, teman-teman indikatornya satu, cari isu internasional, habis itu kaitin ke isu nasional, baru ke SDGs. Menurutku untuk sekarang gitu ya, kalau aku sendiri tuh gitu. Kemarin juga tuh juga sempat yang benar-benar terbesak di kepala aku satu. Kalau kalian mau lulus PKN, lihat judul yang jangan lolos pendanaan, tapi lihat judul yang timnas atau yang juara timnas. Itu sih menurutku. Terus latar belakang atau proposal jangan lebar kemana-mana, langsung ke data. Ini salah satu kutipan dari Profesor Andi, itu profesor yang biasanya paling banyak pendanaan dari UNAS, yaitu UNAS lah itu sih menurutku. Ya, satu ya, kalau untuk nyusun proposal kan ada PKN, PM, kalau pengabdian ada yang riset. Kalau PM, susahnya kita udah nentuin judul, kita harus observasi nih. Kita harus observasi ke mitra. Kita harus tahu dulu kebutuhan mereka apa. Baru kita dapat nih solusinya kita mau implementasi apa. Tapi bedanya kalau riset kalian nggak harus observasi, karena ini bukan skripsi lagi. Kalau riset, banyak yang judul-judul orang, maaf banget. Misalnya ke kelas ini,
kalian nggak harus observasi dulu. Kalian cukup literatur dulu, baik itu di media sosial, baik itu di jurnal atau apapun terkait dengan permasalahan nasional atau internasional. Terus kalian kaitin urgensi dari itu apa, kaitin ke gap kalian. Kalian bisa masuk di situ. Menurutku gitu sih. Terus untuk ngatur waktu, kayak misalnya kan kita banyak mata kuliah ini tuh, pasti ada dinamika lah. Satu sih, kalian fokusnya ke tujuan utama kalian kemana. Tapi yang diimbangi, maksudnya jangan hanya sekedar biasa-biasa aja. Kalau udah fokus ke PKN, fokus juga ke PKN. Tapi tugas yang ditinggal. Kalau prinsipku, kalau udah dikasih tugas, sebisa mungkin aku ngerjain di kampus. Kalau udah selesai di kampus, baru mikir lagi di rumah. Seperti itu.
Makanya tadi aku bilang kalau udah top di judul, udah top apa yang mereka mau di PKN itu, terus kalian ikutin pedoman baik di proposal ataupun itu, udah clear bisa itu. Cuman kalian harus teliti, jangan buru-buru untuk submit.